warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Pusta dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Widya Gama Makam Samarinda. Hari ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Sumber Daya Konsumen dan Pengetahuan. Sumber daya konsumen dan pengetahuan. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dasar, pengetahuan konsumen, jenis pengetahuan konsumen, mengukur pengetahuan konsumen, pengetahuan produk, peroleh produk, pengetahuan pemakaian, keputusan pembelian, pengertian keputusan pembelian, pendekatan pemecah masalah, dan sumber daya masalah, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada pengetahuan konsumen, apa yang konsumen beli, di mana mereka membeli, dan kapan mereka bergantung pada pengetahuan yang relevan dengan keputusan ini. Dengan mengetahui tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan konsumen tentang suatu produk yang dipasarkan, maka hal tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli. Di sepanjang pengalaman hidupnya, konsumen mempelajari sejumlah besar pengetahuan prosedural yang sebagai besar diantaranya sangat khusus untuk situasi tertentu. Ketika diaktifkan dari ingatan, produksi pengetahuan tersebut secara langsung dan otomatis mempengaruhi perilaku nyata seseorang. Yang kedua, jenis pengetahuan konsumen. Menurut Anderson, Angel Blackwell, dan Miniart 2010, membagi pengetahuan dasar menjadi pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif melibatkan fakta subjektif yang sudah diketahui. Pengetahuan prosedural mengacu pada pengertian bagaimana fakta ini digunakan. Tulving dalam Angel, Blackwell, and Miniart 2010 membagi pengetahuan deklaratif menjadi dua kategori, yaitu pengetahuan episodik yang melibatkan pengetahuan yang dibatasi dengan lintasan waktu, dan pengetahuan sematik yang mengandung pengetahuan yang digeneralisasikan dan memberikan arti bagi dunia seseorang. Yang ketiga ada perolehan produk. Pengetahuan produk terdiri atas pengetahuan tentang di mana membeli produk dan kapan membeli produk. Ketika konsumen memutuskan akan membeli suatu produk, maka ia akan menentukan di mana ia membeli produk tersebut dan kapan akan membelinya. Keputusan konsumen mengenai tempat pembelian produk akan sangat ditentukan pengetahuan. Implikasi penting bagi strategi pemasaran adalah memberikan informasi kepada konsumen di mana konsumen bisa memperoleh produk. Yang keempat, pengetahuan pemakaian. Suatu produk akan memberi manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen agar produk tersebut bisa memberi manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen. Maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Menurut Angel Blackwell and Miniart 2010, kecakupan pengetahuan pemakaian konsumen penting karena beberapa alasan. Konsumen tentu saja lebih kecil kemungkinannya membeli suatu produk bila mereka tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Upaya pemasaran yang dirancang untuk membidik konsumen tentang bagaimana penggunaan produk. Yang kelima, pengertian keputusan pembeli. Pengertian lain tentang keputusan pembelian menurut Schiffman dan Canuck 2007, keputusan pembelian adalah seleksi terhadap dua pilihan atau lebih. Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus bersedia bagi seseorang ketika pengambilan keputusan. Setiap komponen melakukan berbagai macam keputusan tentang rincian pembelian, penggunaan beragam produk DNA, merek pada setiap periode tertentu. Berdasarkan definisi disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen melakukan pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif pengenalan kebutuhan dengan tidak lanjut yang nyata. Setelah itu, konsumen dapat melakukan evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil. 6. Proses pengambilan keputusan pembelian. Di sini ada 6, yaitu pengenalan kebutuhan. Konsumen mempersepsikan pembedaan antara keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Yang kedua, mencari informasi.
Konsumen mencari informasi yang disimpan di dalam ingatan atau pencarian internal, atau mendapatkan informasi yang relevan dengan keputusan dari lingkungan atau pencarian eksternal. Yang ketiga, pembelian. Konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau pengganti yang dapat diterima bila perlu. Yang keempat, evaluasi alternatif. Konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih. Kelima, pengenalan kebutuhan. Konsumen mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang diinginkan dalam situasi aktual yang memudar untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Yang keenam, pencarian informasi. Konsumen mencari informasi yang disimpan di dalam ingatan, perencanaan internal, atau mendapat informasi yang relevan dengan keputusan dari lingkungan pencarian eksternal. Yang ketujuh, ada pendekatan pemecahan masalah dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Konsep perilaku proses keputusan sebagai pemecah masalah diungkapkan Dewey 1910, dan konsep ini kemudian diterjemahkan pada model proses pengambilan keputusan generik, yaitu melibatkan tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan evaluasi pasca. Angel, Blackwell, dan Minard menggunakan pemecah masalah sebagai dasar proses pengambilan keputusan. Pemecahan masalah menurut Angel, Blackwell, dan Minard mengacu pada tindakan bijaksana bernalar yang dijalankan untuk menghasilkan pemenuhan kebutuhan. Pemecahan masalah jajar tengah mengacu pada keputusan-keputusan yang berada di antara pemecah masalah yang diperluas dan pemecah masalah yang terbatas. Terkadang konsumen melakukan pembelian berulang-ulang. Yang kedelapan, ada peran yang sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan, yaitu 1. Inisiator, yaitu seorang inisiator dan proses pembelian. Yang kedua, pemberi pengaruh, yaitu individu yang opininya sangat dipertimbangkan di dalam pilihan yang dievaluasi dan dipilih. Yang ketiga, pengambilan keputusan, orang yang wewenang keuangan atau kekuasaan untuk mendiktekan pilihan akhir. Yang keempat, pembeli, yaitu agen pembeli. Yang kelima, pemakaian konsumen aktual. Yang kesembilan, ada sumber daya ekonomi. Apa itu sumber daya ekonomi? Potensi sumber daya ekonomi, atau lebih dikenal dengan potensi ekonomi, pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu atau segala sesuatu sumber daya yang dimiliki, baik yang tergolong pada sumber daya alam atau natural resource and endorsement factor, maupun potensi sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat atau benefit, serta dapat digunakan sebagai model dasar pembangunan ekonomi. Wilayah tingkat ketergantungan terhadap sumber daya secara struktural harus bisa dialihkan pada sumber daya alam lain, misal penggunaan energi sinar matahari pada bumi atau gelombang laut termasuk angin, akan dapat mengurangi ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ke-10, yaitu ada sumber daya sementara. A. Barang yang menggunakan waktu. Produk yang memerlukan pemakaian waktu dalam mengkonsumsinya, contohnya menonton TV, memancing, golf, tenis, atau waktu senggang, tidur, perawatan pribadi, pulang pergi, waktu wajib. Yang B. Barang penghemat waktu. Produk yang menghemat waktu memungkinkan konsumen meningkatkan waktu leluasa mereka, contoh oven microwave, pemotong rumput, dan fast food. Yang terakhir, ada sumber daya kognitif, adalah kepemimpinan teori psikologi industri dan organisasi yang dikembangkan oleh Fred Fiedler dan Joe Garcia pada tahun 1987 sebagai konseptualisasi dari model kontingensi Fiedler. Teori ini berfokus pada pengaruh pemimpin intelijen dan pengalaman tentangnya atau reaksi terhadap stres. Inti dari teori ini adalah bahwa stres adalah musuh rasionalitas, merusak kemampuan pemimpin untuk berpikir logis dan anarkis. Namun, pengalaman pemimpin dan kecerdasan dapat mengurangi pengaruh stres pada atau dianya tindakan. Kecerdasan adalah faktor utama dalam situasi stres rendah, sementara jumlah pengalaman selama saat stres. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.